Cerita Nahang Tani dimulai di sebuah desa terpencil di pedesaan Thailand. Desa ini dikelilingi oleh hutan belantara yang misterius dan dipercayai oleh penduduk setempat sebagai tempat yang dihuni oleh roh-roh dan makhluk gaib. Di tengah desa tersebut tinggal seorang pemuda yang bernama Sombat. Sombat adalah seorang petani yang rajin dan terkenal di desa karena kepribadiannya yang ramah. Dia selalu membantu warga desa dalam segala hal dan dia sangat disayangi oleh semua orang. Suatu hari, saat Sombat sedang bekerja di ladangnya, dia mendengar suara nyanyian yang indah di hutan. Suara itu terdengar seperti panggilan dan Sombat merasa terpesona olehnya. Dia memutuskan untuk mengikuti suara tersebut meskipun warga desa telah mengingatkannya untuk tidak pernah masuk ke dalam hutan. Sombat terus mengikuti suara itu dan tiba-tiba dia melihat seorang wanita cantik berdiri di bawah pohon. Wanita itu memiliki rambut hitam yang terurai dan mengenakan gaun warna hijau. Dia tersenyum pada Sombat dengan senyuman yang memikat dan Sombat terpesona oleh kecantikannya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nahang Tani. Dia mengaku bahwa dia adalah roh hutan yang menjaga kelestarian alam. Nahang Tani menjelaskan bahwa dia telah melihat kebaikan dalam hati Sombat dan memutuskan untuk menampakkan diri kepadanya. Sombat sangat terkesan oleh wanita ini dan merasa dia adalah malaikat yang turun ke bumi. Mereka mulai berbicara dan Nahang Tani memberitahu Sombat tentang kehidupan di hutan, tentang flora dan fauna yang unik, dan tentang kekuatan gaib yang dia miliki. Waktu berlalu dan Sombat seringkali pergi ke hutan untuk bertemu dengan Nahang Tani. Mereka berdua semakin dekat dan saling jatuh cinta. Sombat merasa seperti dia telah menemukan cinta sejati dalam diri Nahang Tani dan dia sangat bahagia. Namun, hubungan mereka dianggap sebagai suatu hal yang terlarang oleh warga desa. Mereka percaya bahwa Nahang Tani adalah makhluk gaib yang misterius dan berbahaya. Mereka juga menganggap Sombat telah terlalu terobsesi dengan kecantikan wanita tersebut dan telah meninggalkan kewajibannya sebagai petani. Nahang Tani memberikan Sombat sebuah anugerah yang sangat langka. Dia memberinya sebuah kantong magis yang dapat menghasilkan beras dalam jumlah tak terbatas. Sombat merasa sangat berterima kasih atas anugerah ini dan mulai menggunakan kantong tersebut untuk membantu warga desa. Kekuatan gaib Nahang Tani juga membuat Sombat bisa mengendalikan hujan dan cuaca. Dia menggunakan kekuatan ini untuk membantu panen dan pertanian di desa. Warga desa mulai melihat bahwa kehadiran Nahang Tani membawa berkah bagi mereka. Dan mereka mulai merasa lebih baik tentang hubungan antara Sombat dan wanita itu. Namun, tidak semua warga desa merasa senang dengan kehadiran Nahang Tani. Beberapa orang tetap yakin bahwa Nahang Tani adalah makhluk gaib yang berbahaya dan berusaha untuk memisahkan Sombat dari mereka. Konflik mulai memecah belah desa. Beberapa orang bahkan mencoba untuk meminta dukun setempat untuk mengusir Nahang Tani dari desa. Suatu malam,
Warga desa yang tidak setuju dengan kehadiran Enang Tani mencuri kantong magis milik Sombat dan berusaha untuk mengusir Enang Tani dari desa. Namun, saat Sombat mengetahui kejadian tersebut, dia merasa sangat marah dan berusaha untuk melindungi Enang Tani. Dalam kebingungan dan kemarahan, dia menggunakan kekuatan magis Enang Tani untuk menciptakan badai yang mengerikan. Hujan dan petir turun dengan ganasnya, dan desa tersebut menjadi penuh kehancuran. Ketika badai mereda, warga desa melihat kerusakan yang mengerikan di sekitar mereka. Rumah-rumah hancur, tanaman hancur, dan banyak hewan ternak telah hilang. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka telah membawa kehancuran ke desa mereka sendiri. Sombat juga merasa sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Dia merasa bersalah karena telah menggunakan kekuatan magis Enang Tani dengan tidak bijak dan membawa malapetaka kepada desanya sendiri. Saat malam tiba, Sombat pergi ke hutan untuk mencari Enang Tani. Dia ingin meminta maaf kepada wanita itu dan memohon agar dia kembali ke desa. Namun, saat dia tiba di tempat pertemuan mereka, dia hanya menemukan pohon-pohon. Enang Tani telah menghilang dan Sombat merasa sangat sendirian dan kecewa. Dia merasa telah kehilangan cinta sejatinya dan anugerah yang berharga. Dia merasa sangat menyesal dan bersumpah untuk tidak pernah menggunakan kekuatan gaib itu lagi.